Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iman Hasibuan akan menjelaskan materi yang dimana tentang Mahkamah Agung. Yang pertama, sejarah Mahkamah Agung. Pada tahun 1807, Mr. Herman diangkat menjadi gubernur jenderal oleh Ludwig untuk mempertahankan jajahan Belanda di Indonesia terhadap serangan-serangan pihak Inggris. Peradilan terhadap apa yang diciptakan oleh Company pada tahun 1798 telah merubah RAD. Kemudian tahun 1804 telah menetapkan suatu charter atau buat daerah-daerah jajahan di Asia. Kemudian yang ketiga, di mana masa kembalinya pemerintahan Hindia Belanda setelah peperangan di Eropa berakhir dengan jatuhnya Kaisar Napoleon, maka menurut konvensi London 1814, semua daerah-daerah jajahan Belanda yang diduduki oleh Inggris dikembalikan kepada negeri Belanda. Penyerahan kembali pemerintahan Belanda tersebut diatur dalam yang berisi ketetapan bahwa akan dibuat reglemen yang mengaturnya pidana dan acara perdata yang berlaku bagi seluruh Jawa dan Madura. Kemudian dengan keputusan Gubernur Jenderal tanggal 3 Desember 1847 nomor 2A yang diberlakukan tanggal 1 Mei 1948, ditetapkan bahwa susunan peradilan Jawa dan Madura yang dimana dalam fungsi judisialnya memutus perkara-perkara banding mengenai putusan-putusan pengadilan wasit tingkat pertama di seluruh Indonesia. Kemudian perkembangan selanjutnya dengan bidang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman tanggal 17 Desember 1970, antara lain adalah bahwa disebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi, dalam arti Mahkamah Agung sebagai badan pengadilan kasasi atau terakhir bagi putusan-putusan yang berasal dari pengadilan-pengadilan lain, yaitu yang meliputi keempat lingkungan peradilan yang masing-masing terdiri dari peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, kemudian yang dimana kewenangan Mahkamah Agung: 1. Memeriksa dan memutus permohonan kasasi pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Kemudian yang kedua, memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Kemudian yang ketiga, memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang akan memperoleh kekuatan tetap pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Kemudian kesimpulannya adalah sejarah awal berdirinya Mahkamah Agung
bermula dengan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, dilanjutkan dengan pemerintahan Inggris, lalu kembali pada masa pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1816 sampai 1942, lalu masa pendudukan Jepang, lalu pada masa pemerintahan Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1947 ditetapkan susunan kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung yang mulai berlaku pada tanggal 3 Maret 1947. Lalu didirikanlah pengadilan tertinggi yang dinamakan Mahkamah Agung. Kemudian saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yang dimana peradilan umum, yang dimana sejarah berdirinya peradilan umum, salah satu fungsi pokok kekuasaan kehakiman adalah untuk memutus perkara dengan menerapkan hukum material secara paksa. Pada sisi lain, dapat dilihat bahwa arti penting kekuasaan kehakiman adalah untuk memutus sengketa hukum yang timbul antara anggota masyarakat satu sama lain dan antara anggota masyarakat dengan pihak pemerintah. Kewenangan untuk memutus perkara itu tujuan akhirnya sudah tentu untuk mewujudkan keterlibatan umum di masyarakat melalui putusan yang adil. Kemudian dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia setelah kemerdekaan, sistem peradilan mendapat penataan secara sungguh-sungguh, walaupun dalam berbagai model kekuasaan kehakiman yang dirumuskan masih menggambarkan adanya kekurangan dan ketentuan yang belum sepenuhnya dapat difungsikan sebagai lembaga yang memberi keadilan dan pengayoman masyarakat. Yang dimana kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan negara Republik Indonesia, dari apa yang diuraikan di atas tersebut, permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan yang singkat tersebut, yang pertama adalah kekuasaan kehakiman pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kekuasaan kehakiman pada masa pemerintahan militer Jepang, kekuasaan kehakiman setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian yang dimana peradilan umum pada masa Hindia Belanda, yang dimana pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh 4 badan peradilan yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah peradilan yang dimaksud terdiri dari peradilan government, kemudian yang kedua peradilan pribumi, kemudian yang ketiga peradilan supraja, kemudian yang keempat peradilan desa. Kemudian peradilan umum pada masa pemerintahan Jepang, yang dimana karakteristik pemerintahan penjajahan Jepang di Indonesia adalah pemerintah militer. Pada masa pemerintahan militer Jepang tidak ada lembaga perwakilan rakyat atau badan legislatif yang berwenang membuat undang-undang seperti halnya suatu pemerintah demokratis yang berjalan normal. Kemudian peradilan pada masa kemerdekaan, Pasal 2 Aturan Peradilan Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku belum diadakan yang baru menurut undang-undang ini. Kemudian hal ini berarti bahwa sesuai ketentuan badan pengadilan yang berlaku akan tetap berlaku sepanjang belum diadakan perubahan. Dengan adanya pemerintahan pendudukan Belanda di sebagian wilayah di Indonesia, maka Belanda mengeluarkan peraturan tentang kekuasaan kehakiman, yaitu Perunding Nomor 11 tahun 1945
yang menetapkan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilakukan oleh dan aparat dengan menggunakan sebagai hukum acaranya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya akan melanjutkan materinya, yang dimana materi kedua adalah tentang Mahkamah Konstitusi, di mana sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi atau MK diawali dengan diadopsinya ide MK dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada tahun 2001, sebagaimana dinamakan dalam ketentuan pasal 24 ayat 2, pasal 24C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Hasil perubahan ketiga yang disahkan pada 9 November 2001, ide pembentukan MK tersebut merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20 setelah disahkannya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Maka dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, MPR menetapkan Mahkamah Agung atau MA menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam pasal 3 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan keempat. Kemudian yang mengusulkan bahwa seharusnya Balai Agung atau Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk membanding undang-undang, yang maksudnya tidak lain adalah kewenangan pengujian undang-undang. Namun usulan Yamin itu disanggah oleh Supomo dengan alasan bahwa konsep dasar yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang telah disusun bukan konsep pemisahan kekuasaan, bukan konsep kekuasaan kehakiman. Kemudian yang kedua, tugas hakim adalah menerapkan undang-undang bukan menguji undang-undang. Dan kemudian yang ketiga, kewenangan hakim untuk melakukan pengujian undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Kemudian landasan yuridis Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam pasal 24C ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perlu mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi. Kemudian kewenangan dan kompetensi Mahkamah Konstitusi, di mana dasar filosofis dari wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah keadilan substantif dan prinsip pemerintahan yang baik. Selain itu, teori-teori hukum yang memperkuat keberadaan Mahkamah Konstitusi
sebagai lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi.